Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Di video kali ini kita mau ajak Daya Viewers buat wisata sejarah lagi di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Nah, buat kalian pasti udah gak asing ya dengan monumen atau museum Lubang Buaya ini. Tapi buat kalian yang belum pernah kesini, kita mau ajak nih lihat situasi Lubang Buaya saat ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe YouTube kita dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Setelah keluar tol tadi kita langsung ambil arah yang ke Pondok Gede dan itu lurus aja. Gak lama dia sebelah kiri akan menemukan gapura pintu masuknya Monumen Pancasila Sakti seperti ini. Di sini kita bayar tiket masuknya yaitu sebesar 5.000 per orang beserta buku panduannya yaitu sebesar 10.000. Jadi total kita bayar 20.000. Buku panduannya tuh benar-benar lengkap ya. Jadi selain menjelaskan sejarah Monumen Pancasila Sakti ini juga menjelaskan ada fasilitas apa aja di dalam Monumen Pancasila Sakti ini. Dan ini kita juga dapat stikernya. Nah, ini kita belok kiri menuju ke parkirannya. Ini parkir buat mobil, bus, sepeda motor. Dan parkirannya juga cukup luas ya Daya Viewers. Di sini kita ngambil karcis parkir. Berarti ini beda ya. Ini beda dari yang tadi tiket masuknya. Ini terpisah, bayar karcis mobilnya itu sebesar 5.000. Jadi total kita kesini tuh 25.000 ya masuk ke Monumen Pancasila Sakti ini. Di sekitaran parkiran ini juga banyak sekali tukang dagang. Jadi buat kalian gak perlu khawatir untuk kelaparan atau kehausan. Dan harganya juga masih sangat terjangkau ya jajanan-jajanan pada umumnya. Setelah dari parkiran kita langsung masuk dan ini yang bakal kita kunjungi nanti. Ini dari parkiran gak begitu jauh ya, kita masuk jalan ke sini. Dan gak lama kita langsung disuguhkan oleh koleksi kendaraan di Monumen Pancasila Sakti ini, yaitu ada mobil truk Dodge, kalau nggak salah bacanya gitu ya, Dodge. Mobil truk ini yang dulunya tuh digunakan oleh pemberontak G30 SPKI untuk membawa jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Dan mobil truk ini udah replika ya, bukan yang aslinya. Kita juga kurang tahu ini kenapa nggak ditampilkan yang aslinya, mungkin udah rusak atau gimana. Di koleksi kedua ada mobil dinas milik Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Dan ini mobil aslinya ya Daya Viewers, bukan replikanya. Jadi ini mobil dipakai oleh beliau sejak bulan Februari 1965 sampai gugurnya Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Dan ini kondisi mobilnya tuh masih kelihatan kokoh ya Daya Viewers. Suami tuh suka banget nih ngelihat kayak gini-gini. Lanjut di koleksi ketiga ada mobil dinas Mayor Jenderal TNI Soeharto. Dan ini mobil aslinya ya Daya Viewers. Pada tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal TNI Soeharto menggunakan jeep ini untuk memimpin langsung jalannya pengangkatan jenazah di Desa Lubang Buaya ini. Setelah kita lihat-lihat koleksi kendaraannya, lanjut kita masuk ke Museum Pengkhianatan PKI. Nah, ini salah satu bentuk denah Museum Lubang Buaya sebelum diresmikan menjadi museum. Ini bentuknya pada saat kejadian seperti ini ya Daya Viewers. Jadi dulu tuh tempat yang kita pijakan kaki sekarang ini kayak gini dulu bentuknya. Dan setelah masuk kita langsung disuguhkan dalam ruang intro yang terdapat 3 mozaik foto dan masing-masing foto ini menggambarkan yang pertama kekejaman PKI terhadap bangsa sendiri, yang kedua penggalian jenazah korban keganasan PKI, dan yang ketiga pengadilan gembong-gembong G30 SPKI.
Di dalam Museum Pengkhianatan PKI ini terdapat 34 diorama dan masing-masing diorama ini menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu ya. Ini dioramanya sangat detail sekali menggambarkannya dan kalian juga bisa melihat jelas penjelasan kisahnya ada di sini. Nah, cerita sejarah yang ada di museum ini tuh masih bersangkutan ya sama museum yang kemarin kita kunjungi di Jogja, yaitu Museum Benteng Vredenburg. Buat kalian yang belum tonton video kita di Museum Benteng Vredenburg, kalian bisa klik videonya di atas ini atau ke playlist kita yang Jogja 2023. Di sana tuh ceritanya juga menjelaskan ada tentang G30 SPKI yang terjadi di Yogyakarta ya. Dan ini ada 2 lantai ya, Daya Viewers. Di sini juga banyak koleksi dari peninggalan tentara komunis, terus ada peninggalan senjatanya juga, cuma nggak kita shoot karena takut ke ban. Dan ini kita berkunjung ke sini tuh pas lagi weekend hari Sabtu. Jadi yang datang ke sini tuh kebanyakan keluarga ya sama anak-anaknya. Tapi ada beberapa juga yang gerombolan, entah kayaknya dari universitas atau sekolah karena pakai alma mater gitu. Pas kita selesai mau ke pintu keluar, ini ada kutipan kata-kata yang bagus banget buat kalian baca. Setelah itu kita lanjut ke gedung sebelahnya, yaitu Museum Paseban. Museum Paseban ini diresmikan oleh Presiden RI Soeharto tanggal 1 Oktober 1981 dan direnovasi pada zaman Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 dan direnovasi kembali pada tahun 2013, lalu diresmikan secara simbolis oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono pada tanggal 25 Agustus 2013. Di dalam Museum Paseban ini terdapat 16 diorama dan masing-masing diorama juga menceritakan kisahnya. Salah satu kisah paling fenomenalnya yaitu menceritakan penculikan para pahlawan revolusi kita. Sebenarnya di sini tuh juga ada ruang teaternya ya Daya Viewers, cuman sayangnya kita nggak masuk. Dan di ruangan teater ini nanti kita tuh bakal dikasih cuplikan film durasinya 30 menit tentang kejadian penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan G30 SPKI dalam bentuk audiovisual. Jadi ini benar-benar nyata gitu ya, kayak nyata dan lebih menggugah perasaan banget. Jujur kita cuma ngelihat dioramanya aja itu berasa banget kengerian yang terjadi pada saat itu, apalagi ini sambil denger audiovisualnya. Lanjut kita menuju ke ruangan pakaian bekas para pahlawan revolusi kita gugur pada saat kejadian ya. Jadi ini benar-benar bekas pakaian asli gitu. Dan ini ada salah satu pakaian dan benda kesayangan Ade Irma Suryani Nasution, Putri Jenderal Nasution yang menjadi korban kebiadaban pemberontakan PKI. Dan ada beberapa juga koleksi pribadi dari para pahlawan revolusi kita. Nah, ini dia display baju yang dipakai pada saat kejadian oleh para pahlawan revolusi kita. Kalian bisa lihat sendiri, di sini masih ada bekas noda darahnya. Benar-benar asli ya Daya Viewers. Selain baju juga ada benda-benda yang pada saat kejadian tuh dipakai atau dikantongin ya oleh para pahlawan revolusi kita. Dan ini juga ada bekas pelurunya. Setelah itu kita lanjut ke ruang pameran foto. Di ruangan ini tuh memamerkan foto-foto pengangkatan jenazah di Lubang Buaya tanggal 4 Oktober 1965 dan pemberangkatan serta pemakaman jenazah para pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.
Dan akhirnya ini kita selesai dari gedung Museum Paseban, dan keluar tuh langsung disambut oleh mobil Panzer. Ini kendaraan yang dipakai untuk membawa jenazah ya pada saat itu. Dan lanjut kita ke Sumur Maut. Ini dia sumur mautnya ya. Bayangin sumur sedalam 12 meter ini dan berdiameter cuma 75 cm itu buat mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi kita. Benar-benar apa ya, nggak masuk akal dan sangat sesak banget ya kalau ngebayanginnya. Lanjut kita ke rumah penyiksaan. Nah ini sebenarnya masih diorama ya, tapi ini versi patungnya lebih besar, jadi ini lebih nyata. Ini kejadian saat pahlawan revolusi kita tuh disiksa, disandra oleh para G30 SPKI. Lanjut ke rumah pos komando. Pada tahun 1965, rumah ini dipersiapkan untuk penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Dan di dalam rumah pos komando ini masih terdapat peninggalan barang-barang asli, antara lain 3 buah lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Lanjut kita ke rumah dapur umum. Rumah dapur umum ini merupakan salah satu rumah bersejarah yang ada di lokasi Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Dan rumah ini dilestarikan sebagai rumah bersejarah karena merupakan bagian dari sarana yang dipakai oleh PKI untuk menunjang terlaksananya kegiatan penganiayaan dan pembunuhan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Di sini juga ada sebagian barang-barang yang masih asli ya. Salah satunya ini ada sisa genteng dari bangunan asli di rumah ini. Dan terakhir kita menuju ke Tugu dan Relief Monumen Pancasila Sakti. Di sini ada patung pahlawan revolusi yang berdiri di latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Tentunya dengan mendirikan Monumen Pancasila Sakti ini dengan 7 pahlawan revolusi kita itu sebagai pengingat ya atas jasa-jasa mereka. Dan sekian dulu perjalanan kita di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Semoga dengan seringnya wisata sejarah ini, kita jadi selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan bumi pertiwi kita ini. Dan kita sebagai generasi muda juga bisa untuk memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita ya. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.